Di Korea Selatan, ada banyak kasus di mana karir seseorang berhenti bukan karena vonis hukum, melainkan karena tekanan opini publik. Tanpa proses pengadilan, tanpa putusan bersalah, namun dampaknya bisa sama, atau bahkan lebih berat. Pola ini terjadi berulang kali, dan hampir selalu dengan mekanisme yang serupa. Nama seseorang tiba-tiba menjadi bahan perbincangan, potongan cerita lama diangkat kembali, dan opini publik terbentuk dengan sangat cepat. Sebelum kebenaran benar-benar jelas, karir itu seringkali sudah lebih dulu runtuh. Di video ini, kita akan membahas betapa semenakutkannya cancel culture di Korea Selatan. Bukan hanya sebagai fenomena internet, tetapi sebagai sistem sosial yang mampu menghentikan kehidupan seseorang tanpa harus melalui proses hukum. Untuk memahami mengapa hal ini bisa terjadi, kita perlu melihat struktur masyarakat Korea Selatan. Korea tumbuh sebagai masyarakat kolektivis, di mana harmoni sosial lebih diutamakan daripada ekspresi individu. Dalam sistem seperti ini, reputasi tidak sepenuhnya dianggap sebagai milik pribadi. Nama seseorang membawa konsekuensi bagi keluarga, institusi, dan komunitas di sekitarnya. Karena itu, konsep malu di Korea bukan sekedar perasaan personal, melainkan sebuah kondisi sosial. Ketika seseorang dianggap melanggar norma, dampaknya tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi juga dipandang sebagai simbol gangguan terhadap keteraturan bersama. Figur publik berada di posisi yang paling rentan, karena mereka diharapkan menjadi representasi dari nilai moral tertentu. Ekspektasi ini bukan tuntutan modern semata, melainkan bagian dari budaya panjang tentang teladan sosial. Maka, ketika kesalahan masa lalu terungkap, baik relevan maupun tidak, masyarakat jarang melihatnya sebagai peristiwa yang terpisah. Kesalahan tersebut dipandang sebagai cerminan karakter, dan dalam konteks ini, karakter dianggap tidak mudah berubah. Dari sinilah, akar cancel culture di Korea terbentuk. Bukan sebagai tren digital semata, melainkan sebagai kelanjutan nilai sosial lama yang kini diperkuat oleh teknologi baru. Internet mempercepat segalanya. Di Korea Selatan, netizen bukan sekedar penonton pasif, melainkan aktor yang sangat aktif dalam membentuk wacana publik. Forum daring, portal berita, dan media sosial menjadi ruang diskusi yang intens dan terus bergerak. Jejak digital hampir tidak pernah benar-benar hilang. Unggahan lama, foto, komentar, bahkan cerita personal dapat diangkat kembali kapan saja dan disebarkan secara masif. Masalah utamanya seringkali bukan pada pencarian kebenaran, melainkan pada urutan. Dalam banyak kasus, opini publik terbentuk lebih dulu sebelum klarifikasi atau fakta lengkap muncul ke permukaan. Industri hiburan memahami satu hal dengan sangat jelas. Menunggu berarti mengambil risiko besar. Sponsor tidak menunggu hasil penyelidikan. Stasiun TV tidak menunggu kepastian. Dan agensi pun dipaksa bertindak cepat. Satu kesalahan dalam merespons dapat merusak seluruh ekosistem bisnis yang dibangun bertahun-tahun. Akhirnya, keputusan diambil bukan berdasarkan kebenaran final, melainkan berdasarkan persepsi publik pada saat itu. Pada titik ini, cancel culture di Korea tidak lagi digerakkan oleh satu individu atau satu institusi, melainkan bergerak secara kolektif, sangat cepat, dan seringkali sulit dihentikan, bahkan ketika faktanya belum sepenuhnya utuh. Ketika seseorang di-cancel di Korea Selatan, dampaknya jarang bersifat sementara. Karir bisa berhenti secara mendadak, bukan karena putusan hukum, melainkan karena hilangnya kepercayaan publik. Banyak figur publik yang tiba-tiba menghilang dari layar TV, media sosial, dan pemberitaan, meskipun telah bertahun-tahun membangun karir. Tekanan ini bukan hanya bersifat profesional, tetapi juga sangat personal. Dalam budaya yang menekankan penerimaan sosial, kehilangan legitimasi publik seringkali berarti kehilangan tempat untuk ada. Isolasi sosial, tekanan mental, dan rasa malu kolektif menjadi konsekuensi
yang dibicarakan secara terbuka di masyarakat Korea. Fenomena ini bahkan menjadi perhatian serius media dan akademisi, terutama terkait isu kesehatan mental dan keadilan sosial. Masalah paling krusialnya adalah bahkan ketika tuduhan melemah atau tidak pernah terbukti sepenuhnya, stigma seringkali tetap melekat. Salah satu contoh yang banyak dibahas adalah aktris Seo Ye-ji. Pada tahun 2021, ia terlibat kontroversi terkait tuduhan manipulasi dalam hubungan pribadi dan sikap tidak profesional di masa lalu. Tidak ada proses hukum pidana. Namun, dalam waktu singkat, proyek dihentikan. Kontrak iklan diputus, dan kehadirannya di ruang publik nyaris menghilang. Media Korea mencatat bagaimana stigma publik membuat proses kembali bekerja menjadi sangat sulit, meskipun tidak ada vonis hukum yang dijatuhkan. Contoh lain adalah Park Ye-soo, yang pada tahun yang sama dituduh terlibat bullying saat masa sekolah. Kasus ini sempat masuk ke ranah hukum, tetapi tidak menghasilkan putusan pidana yang secara tegas menyatakan kesalahannya. Meski demikian, proyek dramanya ditunda, perannya dikurangi, dan ia hampir tidak muncul di ruang publik selama bertahun-tahun. Diskusi publik dan media Korea mencatat satu pola yang konsisten. Tanpa vonis bersalah pun, label sosial tetap melekat. Di Korea Selatan, dampaknya tidak berhenti di industri hiburan. Mendapatkan pekerjaan lain di luar dunia hiburan pun menjadi sangat sulit, karena identitas publik dan skandal sudah terlanjur dikenal luas. Reputasi digital tidak bisa begitu saja dihapus. Cancel culture tidak hanya menghentikan karir, tetapi juga mengubah posisi sosial seseorang, bagaimana ia dipandang, diterima, dan ditempatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada akhirnya, fenomena ini mungkin bukan lagi sekedar soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Cancel culture di Korea Selatan menjadi cermin tentang bagaimana masyarakat modern menggunakan kekuasaannya. Di satu sisi, ia membuka ruang bagi publik untuk bersuara dan mengkritik. Namun, di sisi lain, ia juga menunjukkan betapa rapuhnya posisi individu di hadapan opini kolektif. Fenomena ini memaksa kita bertanya apakah keadilan harus selalu berjalan dengan cepat. Di Korea Selatan, banyak hukum sosial dijatuhkan bukan karena kebenaran sudah benar-benar jelas, melainkan karena masyarakat menuntut respons secepat mungkin. Masalahnya, ketika kecepatan diutamakan, keadilan seringkali tertinggal. Dan ketika masyarakat diberi kekuasaan untuk menghukum tanpa batas waktu, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi, tetapi juga cara kita memandang manusia. Apakah manusia dianggap sebagai makhluk yang bisa berubah, atau sekedar arsip kesalahan yang tidak pernah benar-benar dihapus? Di era dunia yang semakin terhubung, pertanyaan ini tidak lagi hanya milik Korea Selatan, melainkan menjadi refleksi bagi banyak negara lain yang hidup dalam budaya serupa.